atau wizaratu khairijul balad. Jadi kan bahasa Arabnya menteri luar negeri itu memang beda-beda pendapat. Ada mengatakan khairijul balad, menteri luar negeri. Kita pakai itu aja lah. Menteri luar negerinya menginfokan, ya Syekh disurati. Jadi orang-orang yang punya tiket di kapal itu disurati. Ya intinya ya Syekh bahwa semua dagangan Anda itu tenggelam. Kenapa? Karena perahu yang mengangkut dagangan Anda sesuai jadwal itu tenggelam. Apa katanya Habib Aqil? Habib Aqil mengatakan la Allahi qad hasanallahu ta'ala awal. Enggak mungkin hartaku tenggelam. Kenapa? Karena Allah pasti menjaga hartaku. Dimana? Kif syabab? Syabab. Apa sebabnya ya Syekh? Katanya Syekh Habib Aqil, beliau mengatakan karena aku setiap tahun selalu menzakati hartaku, tidak pernah ada hartaku kecuali selalu aku zakati. Makanya tidak mungkin gulaku tenggelam. Nah, kemudian dari petugas kementeriannya ya sudah terserah jenengan. Dia pulang. Setelah pulang, kementerian ini dapat surat dari pos ini begini. Kan nggak tahu pegawainya tadi kalau tenggelam nggak tahu ya, dari dia nggak tahu. Dia nyerati, assalamualaikum kepada Syekh Aqil bin Hasan Al-Jufri, saya khotim, saya minta maaf bahwasanya saya tidak bisa pulang tepat waktu. Kenapa? Karena ketika saya mau naik perahu atau kapal, saya terlambat naik kapal. Jadi kemudian benar kan? Hartaku diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembantuku terlambat naik perahu. Ini contoh kalau orang itu mau menzakati hartanya. Nisbatnya kita apa? Dosen. Nisbatnya ahli ilmu zakatnya apa? Zakatul ilmi bitta'allum. Zakatnya ilmu dengan mengajarkan ilmu. Jangan sampai kita punya ilmu tidak kita ajarkan, karena dengan mengajarkan ilmu adalah bentuk kita menzakati daripada ilmu kita semuanya. Kemudian dikatakan di sini wahwa alimu fahuwa tadi sampai mana tadi? Wala yatawassalu bi kayfiyati fid dunya. Fahuwa idnun afdalul a'mali wa kaifa la wa qad tu'rafu fadilatu syai'i aidan bi syarafi samratihi wa qad arafta anna samratal ilmi al-qurbu min rabbil alamin. Jadi di sini dikatakan bahwa mencari ilmu itu lebih mulia daripada semuanya tadi. Dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memang selalu menggugurkan satu hal. Apa? Tidak ada yang lebih mulia daripada amal melebihi ilmu. Jadi ilmu itu lebih mulia daripada yang lain. Coba para ulama 4 madzhab sepakat, satu-satunya orang di luar asnaf, di luar 8 golongan itu yang berhak menerima zakat siapa? Orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu dalam ijtihadnya Imam Nawawi, dia tetap berhak menerima zakat. Itu Imam Nawawi. Orang yang orang tua wajib menafkahi anak walaupun dia sudah dewasa, itu siapa? Ketika anak itu adalah orang yang bisa diyutlak, diharapkan ketika dia mencari ilmu maka bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang punya anak masih mencari ilmu dan ilmunya ini kira-kira dibutuhkan, maka orang tua masih berkewajiban menafkahi dirinya. Tapi kalau ilmunya bukan ilmu yang dibutuhkan, misalnya di desa jenengan sudah banyak dokter, jenengan kuliah kedokteran, maka orang tua tidak wajib menafkahi panjenengan. Paham? Karena sudah banyak ahli kedokteran. Tapi kalau di satu desa misalnya tidak ada kiainya, tidak ada ulamanya, ada orang punya anak mondok di pondok pesantren, maka orang tua wajib menafkahi dirinya walaupun dia telah balik. Ini maksudnya seperti itu. Dan ilmu itu adalah orang yang mencari ilmu itu memiliki satu goal setting, punya satu goal akhir, yaitu apa? Menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin belajar ilmu tapi hati kita tidak semakin takut kepada Allah, maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang disebut dengan ilmu yang barokah atau ilmu yang bermanfaat. Maka kita perlu evaluasi diri. Siapa tahu ketika datang ke sini bajunya kita tadi dicuci oleh istri kita, pakai sabun yang curian misalnya, sabunnya orang lain belum bilang. Seperti ceritanya Imam Abiyas Al-Bustami, saya ingatkan, dia mau sholat malam baru 4 rakaat sudah tidak kuat, gara-gara apa? Ibunya salah ngambil sabun temennya, kemudian belum bilang. Akhirnya dia ketika mau sholat, biasanya 100 rakaat, baru 4 rakaat diberi berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya datang ke sini,
harusnya itu pulang-pulang dari sini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal takut lah, jangan takut untuk mikir surga neraka kira-kira begitu. Takut mikir surga neraka karena itu bukan hak kita, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Atau mungkin mikir jabatannya orang lain. Mikir jabatannya orang lain. Dia punya jabatan di tempat A, tempat B, tempat C. Nisbatnya anak Ustadz Yahya, Ustadz Seno itu kan jabatannya di Umat Jurnal. Ustadz Rona. Itu jenengan nggak perlu iri dengan itu Umat Jurnal ini, wah mulia sekali. Ya saya juga nggak perlu iri. Punya rumah sendiri. Umat Jurnal punya rumah sendiri. Saya nggak perlu iri kepada Ustadz Suci. Yang mana beliau setiap hari berkhidmah sama teman-teman. Wah ini pahalanya paling besar, nggak perlu ini. Setiap orang punya pahalanya sendiri. Nah seperti itu. Makanya perlu dievaluasi seperti itu. Makanya ilmu yang barokah, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang semakin kita pelajari, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun itu. Nisbatnya ilmu kedokteran ya, semakin kan dokter itu kan menjaga ngurus mayat juga ya. Ketika dia meneliti mayat dia akan semakin ingat dengan akhirat. Nisbatnya ahli ekonomi, wah ternyata di bab ekonomi itu banyak riba-ribanya ya. Berarti banyak dosanya. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Pak Suci, ternyata hukum pidana itu nggak sesuai syariat ya. Waduh, saya berarti ngajar nggak sesuai syariat gitu. Saya ngajar orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfarnya harus lebih kencang gitu. Nisbatnya bahasa Inggris. Bahasa kafir. Bahasa kafir ya. Jadi intinya semua ilmu itu harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga barokah di bulan Rajab ini, benar-benar kita semuanya akan mendapatkan Rajab. Rajab itu. Ro niku rahmatum. Semua hajat kita dikabulkan di bulan Rajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rojak jirmuka. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrullah. Semua kebaikannya Allah akan diberikan kepada kita. Kejelekan-kejelekan yang harusnya diberikan kepada kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya guru-guru kita, khususnya para kiai-kiai, para ustadz kita, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mana ya, Bang? STMC itu. STMC. Istimewa. Lah kae sing yo kok dene. Mas unika. Kaya ini STMC. Ya kok jadi SMC. Mas lagi dari ini kok. Anget. Ya Gus mau tanya, tadi kan disebutkan bahwa guru misalnya atau pendidikan tidak boleh berkeinginan atau apa tadi, biar itu ya dianggap baik sama muridnya begitu. Nah misalnya kita berpakaian bagus, bersikap baik itu niatnya harus bagaimana gitu? Kita melakukan itu tadi seperti yang kami sampaikan, melakukan pasal 1 Peraturan Rektor nomor 660 tahun 2016. Intinya pokoknya saya begini karena melakukan tugasnya peraturan rektor. Kewajiban saya untuk berpenampilan baik itu aja sudah. Jangan berniat ingin. Pokoknya berniat ingin dimuliakan orang lain. Makanya mahasiswa itu kalau pas kuliah saya cek satu-satu sebelum kuliah. Kamu yang laki-laki nih, bukan perempuan. Kalau perempuan saya cek nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau laki-laki wajib pakai minyak wangi. Kalau belum pakai minyak wangi tak suruh minyak dulu. Karena kesunatan itu sesuai pasal 5 di Askar Rektor itu. Wajib to sunat. Kalau nggak happy wangi semua. Parfum Singapura lho piye? Mas Uji parfum Singapura. Malah rapenak ya. Parfum healthy.
Parfum Hedi kan gitu. Apanya, Mbak? Silakan Mbak kalau mau tanya. Siapa itu? Dosen. Dari Iya, perkenalan dulu Mbak. Wes. Bagus. Mulai. Kurang bagus. Mas Eno yang punya Mas Eno. Mau ketemu Mas Eno? Oh Mas Eno. Mahasiswanya Mas Eno Pak. Masuk dulu. Enggak bilang ini. Itu saya enggak paham. Ada yang saya tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nama bahasa Inggris sih. Saya kafe. Mau ketemu sama siapa atau mau tanya? Sehubungan dengan skripsi saya tuh mau itu mengadakan wawancara itu sama toko NU sama Madinah. Nah, toko NU itu saya waktu itu ke kantor NU, coba tanya-tanya, katanya suruh nemuin Pak Mustaqim. Nah ternyata Pak Mustaqim itu dosen, kebetulan dosen TNI ke. Nah, saya mau itu Pak, kalau ada waktu bisa nggak buat wawancara? Oh. Pertanyaannya itu toh. Sing dalani sapa? Tahu dari sini? Tahu acara di sini dari siapa Mbak? Kalau tahu acara sini dari mana? Broadcastnya dari mana broadcastnya? Kalau acara di sini tuh kami dari itu, aku nggak tahu namanya sih, namanya itu di perpus kantornya. Oh. Ini Perpus sedikit lah sedikit. perpus fakultas atau perpus Fakultas. Oh, sih. Mas Ege. Kok ayo. Konsumsinya itu kok. Mas Hane. Tokohnya udah dapet belum? Belum nih Pak, kemarin tuh aku udah ke kantor NU katanya suruh nemuin Pak Mustaqim gitu, terus beliau tuh bilang, nah itu saya kenalin tuh, kalau misalkan belum, coba kamu ke ya dikasih alamatnya ini nanti Oh, gitu. informasinya dan aku terus minta waktu kapan soalnya Pak Mustaqim bisa buat wawancara. Ya enggak, nanti WA saja. WA sama saya. Ya boleh. Mas Suci. Oh iya punya pesantren loh Mas Dika. Enggak tahu alamatnya siapa? Ngomlosan ya. Gimana nih? Manis ya kamu. Tapi Mas Dika ki anune manis. Mas Dika salah tuh. Bayar Mas Suci dole wedane Mas Suci. Ayo dimakan Mas. Monggo Mas. Jadi Pak